Halo semua, kembali lagi di channel ini, channel Dosen Kimia, channel hasil percobaan. Kali ini kita akan membahas mengenai karbohidrat, di mana pada video yang waktu lalu kita telah membahas mengenai monosakarida. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai oligosakarida, disakarida, polisakarida, serta karbohidrat-karbohidrat lainnya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Sukrosa merupakan gula meja yang dapat kita temukan sehari-hari. Sukrosa merupakan disakarida. Senyawa ini dapat ditemui di hampir setiap tumbuhan. Sukrosa memiliki rumus molekul C12H22O11. Hidrolisis dengan katalis asam dari sukrosa akan menghasilkan fruktosa dan glukosa. Sukrosa adalah gula non-reduksi karena ia memberikan hasil negatif terhadap reaksi Benedict dan reaksi Tollens. Ia juga tidak mengalami mutar rotasi dan juga tidak membentuk ozazon. Karbohidrat yang selanjutnya yaitu maltosa. Pati ketika dihidrolisis akan menghasilkan satu produk disakarida yang disebut maltosa. Ketika dihidrolisis oleh asam, maltosa ini akan menghasilkan 2 molekul glukosa. Tidak seperti sukrosa, maltosa merupakan gula reduksi, di mana dia bereaksi positif dengan reaksi Fehling, Benedict, dan Tollens. Dia juga bereaksi dengan fenilhidrasin. Di alam, maltosa terdiri dari 2 bentuk, yaitu alpha plus maltosa dan beta plus maltosa. Karbohidrat yang selanjutnya yaitu selubiosa. Nah, ketika selulosa dihidrolisis parsial, dia akan menghasilkan selubiosa dengan rumus molekul C12H22O11. Selubiosa menyerupai maltosa dalam bentuk strukturnya, kecuali satu, yaitu selubiosa dia berikatan beta antara glukosa 1 dengan glukosa yang lain, sedangkan pada maltosa dia berikatan alfa antara glukosa 1 dan glukosa yang lain. Serupa dengan maltosa, selubiosa juga merupakan gula produksi. Ia juga bereaksi dengan reaksi Fehling, Benedict, dan Tollens. Ia juga membentuk ozazon. Seperti yang sudah saya katakan tadi, selubiosa mirip dengan maltosa. Jadi, selubiosa juga ketika dihidrolisis akan menghasilkan 2 molekul glukosa. Karbohidrat yang selanjutnya yaitu laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang terdapat dalam susu manusia, susu sapi, dan beberapa jenis mamalia lainnya. Laktosa ketika dihidrolisis akan menghasilkan 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Nah, ikatan antara glukosa dan galaktosa ini yaitu 1,4 ikatan beta. Karbohidrat selanjutnya yaitu pati. Pati merupakan polisakarida yang terdapat di umbi-umbian, akar, ataupun biji. Polisakarida ini dia berbentuk granul mikroskopis. Jagung, kentang, beras, dan gandum merupakan sumber utama dari pati. Dan ini juga sudah dikomersialkan. Granul-granul pati ketika dipanaskan dengan air akan menyebabkan granul-granul ini membengkak sehingga terbentuk suatu suspensi koloid, dari mana suspensi koloid ini ketika dia dipisahkan akan menghasilkan 2 komponen utama, yaitu amilopektin dan amilosa. Kebanyakan pati akan menghasilkan amilosa 10-20% dan amilopektin sebesar 80-90%. Amilosa tersusun lebih dari 1000 unit dextroglucopiranosida, di mana ikatannya yaitu 1,4, yaitu ikatan dari karbon 1 dan karbon 4. Amilopektin memiliki rumus yang sama dengan amilosa. Bedanya, amilopektin memiliki cabang. Nah, cabang ini terdapat pada ikatan C1 dan C6. Jadi, kalau amilosa, ikatannya C1 ke C4. Nah, kalau di amilopektin, C1 dan C4, dan setiap 20-25 glukosa
itu intervalnya ada ikatan 1 dan 6. Itulah yang menyebabkan dia bercabang. Karbohidrat yang selanjutnya yaitu glikogen. Glikogen banyak terdapat dalam tubuh manusia maupun hewan. Nah, glikogen ini dia mirip dengan amilopektin. Namun, glikogen lebih banyak cabangnya dibandingkan dengan amilopektin. Dari hasil penelitian, glikogen memiliki cabang setiap 6 unit, di mana setiap cabangnya akan berakhir pada 10-12 unit glukosa. Nah, dari penelitian yang lain juga didapatkan bahwa massa molekul dari glikogen ini sangat besar, yaitu sampai 100 juta. Karbohidrat yang selanjutnya yaitu selulosa. Seperti yang kita sudah pelajari tadi bahwa selulosa ketika dihidrolisis parsial akan membentuk selubiosa. Nah, selulosa ini dia membentuk ikatan 1,4 antara glukosa 1 dan glukosa yang lain. Dan dia cukup panjang dan tidak bercabang. Jadi dia bercabang pada jarak tertentu yang sangat jauh. Makanya bentuknya sangat unik sehingga dia berbentuk datar. Nah, dia berbentuk datar ini karena ikatannya itu berbentuk beta, seperti dengan selubiosa tadi. Berbeda dengan glikogen ataupun pati yang berikatan alfa. Nah, jadi ikatannya itu 1,4 beta. Ada fakta menarik mengenai selulosa, yaitu manusia tidak memiliki enzim selulase. Enzim ini tugasnya yaitu untuk menghidrolisis ikatan beta 1,4 yang terdapat dalam selulosa. Sehingga manusia tidak pernah direkomendasikan untuk mengkonsumsi selulosa yang terdapat dalam rumput ataupun kayu. Nah, berbeda dengan sapi ataupun rayap, sapi itu memiliki bakteri simbiotik yang dapat mencerna, yang dapat menghasilkan enzim yang bisa menghidrolisis ikatan beta 1,4. Jadi manusia hanya memiliki enzim yang dapat menghidrolisis ikatan alfa 1,4 yang terdapat dalam pati ataupun glikogen. Karbohidrat selanjutnya yaitu karbohidrat yang mengandung gugus nitrogen, di mana karbohidrat ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama glikosil amin, di mana OH anomerik digantikan oleh gugus amino. Dan yang kedua yaitu gula amino, di mana OH non-anomerik digantikan oleh gugus amino. Untuk glukosil amin, contohnya seperti adenosin. Nah, adenosin ini merupakan asam nukleat yang akan dibahas pada video yang lain. Dextroglucosamin merupakan contoh dari gula amino. Nah, dextroglucosamin ini dapat kita peroleh dari hidrolisis terhadap kitin. Seperti yang kita ketahui, kitin ini diperoleh dari cangkang kepiting ataupun lobster. Karbohidrat selanjutnya yaitu glikolipid dan glikoprotein. Seperti namanya, glikolipid yaitu karbohidrat yang mengandung lipid dan glikoprotein yaitu karbohidrat yang mengandung protein. Kelompok darah manusia merupakan salah satu contoh dari glikolipid dan glikoprotein, di mana glikolipid dan glikoprotein ini sebagai penanda biokimiawi. Jadi golongan darah manusia digolongkan dari glikolipid dan glikoprotein ini. Golongan darah A, B, dan O ditentukan dari penanda A, B, dan H yang terdapat pada permukaan sel darah. Golongan darah AB memiliki penanda A dan B di permukaan sel darahnya. Sedangkan untuk golongan darah O, dia memiliki penanda H di permukaan sel darahnya. Struktur penanda tipe H ini merupakan prekursor bagi struktur untuk penanda tipe A maupun tipe B. Antigen oligosakarida ini melekat pada molekul pembawa lipid dan protein yang terdapat dalam sel darah merah. Salah satu penemuan penting dalam kimia karbohidrat yaitu pada tahun 1944 ditemukan antibiotik karbohidrat yang disebut streptomisin. Nah, streptomisin ini mengganggu
sintesis protein dari bakteri. Fruktosa dan glukosa merupakan pemanis alami yang kita gunakan sehari-hari. Namun, pemanis alami ini dapat meningkatkan asupan kalori dan dapat meningkatkan risiko kerusakan pada gigi kita. Sehingga para ahli mencari pemanis buatan yang tidak memiliki kekurangan tersebut. Mungkin pemanis buatan yang paling sukses ialah aspartam. Nah, aspartam ini merupakan vinyl ester dari dipeptida yang terbentuk dari fenilalanin dan asam aspartat. Nah, aspartam ini lebih manis 200 kali dibandingkan dengan pemanis alami. Aspartam memiliki beberapa kekurangan, yaitu ia terhidrolisis lambat di dalam larutan, kemudian ia tidak dapat dipanggang karena ia tidak tahan panas, karena dia akan terurai ketika dipanaskan. Nah, yang selanjutnya, bagi penderita fenilketonuria, sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi aspartam. Alitam merupakan pengembangan dari aspartam. Ia bahkan lebih stabil dibandingkan dengan aspartam, dan ia lebih manis dibandingkan dengan aspartam. Alitam memiliki kemanisan 2000 kali lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Oke. Demikianlah pembahasan kita mengenai karbohidrat. Pembahasan mengenai monosakarida dapat Anda saksikan di video di atas ini. Bila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Bila Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya.